Mendapatkan syafaatnya di kiamat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Yang sama-sama kita hormati Ayahanda Rasul Fatihani, narasumber kita sekaligus orang tua kita, guru kita. Mudah-mudahan beliau selalu diberikan kesehatan, keafiatan sehingga terus dapat membersamai dakwahnya bersama kita, khususnya di pemuda remaja masjid. Yang sama-sama kita Abang dari Kuncoro, sahabat saya sekaligus takmir Masjid Al-Insan. Luar biasa aktivitas beliau, kalau Sabtu Ahad ini padat, bisa 24 jam. Alhamdulillah bisa bersama kita. Mudah beliau juga dalam aktivitas kesibukannya Allah berikan kesehatan, keafiatan sehingga terus dapat berkiprah di masyarakat tentunya. Dan juga para pengurus takmir masjid Al-Insan, juga pemuda remaja Al-Insan, dan wabil khusus adik-adik semua yang hadir pada acara ya remaja masjid DKI Jakarta yang diselenggarakan oleh BKPRMI DKI Jakarta bekerja sama dengan pemuda Masjid Al-Insan. Halo, hai, halo, hai. Nah, ini semangat ini, ya. Mudah-mudahan antum ya mewakili ini yang hadir satu orang mewakili 1000 orang. Sepakat? Sepakat? Oke, baik. Saya ingin semangatnya takbir mewakili satu orang 1000 orang. Bisa? Bisa ya, kita tes. Takbir. Lebih semangat lagi. Takbir. Saya ingin 1 juta orang. Takbir. Baik. Terima kasih. Adik-adikku semua yang berbahagia, izinkan saya dan Yahidin selaku Ketua Umum BKPRMI DKI Jakarta menyampaikan terkait apa sih BKPRMI DKI Jakarta atau BKPRMI Satuan. Ada yang pernah mendengar nama BKPRMI? Baru kali ini? Baik ya. Yang tadi disampaikan oleh MC ya, bahwa BKPRMI adalah Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Nih saya sebentar saja, nanti biar dapat intinya oleh Ayahanda Sahabat Yani. Beliau juga salah satu tokoh BKPRMI. Ya, kalau ngobrol dengan beliau nanti bisa diskusi lagi tentang lebih jauh BKPRMI. Apa itu BKPRMI tadi? Badan Komunikasi Pemuda Remaja Masjid Indonesia. Ya. Jadi alhamdulillah para remaja masjid se-Indonesia ada wadahnya, ada badannya, agar kita dapat berkomunikasi dengan masif, berkoordinasi dengan baik, sehingga dakwah pemuda remaja masjid ini lebih keren, lebih masif, lebih terkoordinir, lebih apa lagi, dan lebih yang lainnya. Bahwa kita ketahui bahwa kejahatan yang terorganisir dapat mengalahkan kebaikan yang tidak terorganisir. Ya. Nah, mudah-mudahan dengan adanya Badan Komunikasi Pemuda Remaja ini, kita ada di dalamnya, kita dapat memasifkan dakwah-dakwah di pemuda remaja masjid, khususnya di teman-teman kita, agar sama-sama kita masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Mau apa mau? Mau banget? Mau banget. Ya, baik. Ya. Nah, ini ada penyemangat kita di surat At-Taubah. Hanya yang masjid Allah ialah orang yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, tetap mendirikan sholat dan menunaikan zakat dan tidak takut kepada siapapun selain kepada Allah, maka mereka lah orang-orang yang mendapat termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk.
Dalam hadis juga dikatakan bahwa ada 7 golongan yang nanti di akhirat mendapatkan naungan Allah SWT. Salah satunya adalah orang-orang yang hatinya terpaut kepada masjid. Hatinya apa? Terpaut pada masjid. Cuma dimuat-muatin doang gitu. Ya. Artinya orang-orang paling tidak yang sering ke masjid, yang sering berjamaah ke masjid, yang sering memakai masjid. Seperti kita pada hari ini, insya Allah. Ya. Di hari libur kita, ya, kita hadir di tempat ini untuk memakmurkan masjid Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah kita termasuk dalam 7 golongan yang mendapatkan naungan di yaumil kiamah nanti. Mau apa mau banget? Mau apa banget? Mau rajin ke masjid? Insya Allah. Baik ya. Baik. Nah, ini sedikit terkait tokoh-tokoh pendiri BKPRMI, ya. Ada Tutu Tasmara, almarhum, Abu Negara dan lain sebagainya, ya. Ini tokoh-tokoh para pendiri BKPRMI. Saya akan singkat saja terkait sejarah BKPRMI sebentar, ya. Paling tidak ada beberapa milestone. Apa milestone? Apa? Tingkatan, apalagi tahapan, ya. Milestone tingkatan tahapan terkait perkembangan BKPRMI. Baik, kita lihat milestone yang pertama tahun 77 dan sampai tahun 1993. Ternyata BKPRMI itu sudah ada sejak 45 tahun yang lalu, tepatnya di tanggal 3 September 1977. Bulan kemarin kita milad, dan sekaligus nanti ada puncak milad BKPRMI di Masjid Istiqlal tanggal 29. Saya pribadi langsung mengundang adik semua untuk hadir jam 8 nanti di Istiqlal tanggal 29 Sabtu depan, puncak milad BKPRMI. Jadi hadir seluruh BKPRMI se-Indonesia insya Allah, ya. Karena BKPRMI ini sudah ada di 34 provinsi. Bahkan di beberapa provinsi sudah ada tingkat sampai tingkat desa, kelurahan. Selain itu juga BKPRMI sudah ada 11 perwakilan di luar negeri. Keren banget. Mau gabung? Insya Allah. Baik ya. Ini berdiri tanggal 3 September 1977. Bernama dulu BKPRMI, belum ada R-nya, Badan Komunikasi Pemuda Masih Indonesia, belum ada R-nya, ya. Ajasnya apa? Islam, statusnya independen. Kemudian milestone yang kedua tahun 1993 sampai 2000, ya. Nah ini panjang lah ceritanya nanti ya. Nanti kalau ada kesempatan kita akan bercerita tentang sejarah BKPRMI selalu lengkap. Tahun 93 BKPRMI melalui Munas tahun 93 Jakarta, BKPRMI berubah nama dari BKPRMI menjadi BKPRMI, ada R-nya ditambah R. Ajasnya yang tadinya Islam, karena pada waktu itu hanya ada tunggal, ya. Kalau ayah bunda kalian seperti saya zaman kolonial masih paham, ya. Nanti lihat sejarahnya. Ajasnya dari Islam berubah menjadi Pancasila. Kemudian statusnya dari independen berubah menjadi Badan Otonom DNI. Ini milestone yang kedua. Perubahan nama dari BKPRMI menjadi BKPRMI. Ajasnya dari Islam menjadi apa? Pancasila. Statusnya independen dari jadi Badan Otonom DNI. Yang ketiga tahun 2000 sampai sekarang. Tahun 98 reformasi, kemudian ada kebebasan, ya, dibuka kerannya oleh B.J. Habibie pada waktu itu, era reformasi. Ini diambil alih, diambil momentum ini oleh BKPRMI, ya, para pengurus BKPRMI kembali di Munas April 2000 di Jakarta. BKPRMI menegaskan kembali ajasnya kembali ke awal. Apa namanya? Ajas Islam. Kemudian statusnya dari Badan Otonom DNI menjadi independen kembali. Ini 3 milestone sejarah besar BKPRMI, ya. Baik, lanjut. Saya percepat. Ada ini tentang logo BKPRMI. Ada paham ini logo apa?
Hah? Apa bacaannya? Apa ini? Ada bisa baca? Logo ini bacanya apa? La ilaha illallah, kalimat tauhid. Saya tanya, ada nggak ormas sekarang yang logonya kalimat tauhid di Indonesia? Ada nggak? Ada nggak? Saya tanya sekali lagi, ada nggak ormas di Indonesia yang saat ini logonya kalimat tauhid? Ada? Ada, BKPRMI. Ya, ada BKPRMI. Alhamdulillah masih aman. Ya, ini kalau ada sejarahnya ini, kenapa logo ini? Nanti kita akan ceritakan panjang lebar. Ya, baik. Ini visi BKPRMI, mewujudkan masyarakat marhamah dalam bingkai negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi walaupun kalimat tauhid aman, karena apa ini? Misi BKPRMI mewujudkan ya masyarakat marhamah dalam NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ini visi kita, ini misinya ya. Yang pertama dikatakan bagaimana pengembangan agar generasi cinta Al-Quran, pemberantasan butuh Al-Quran. Nanti kita akan jelaskan di lembaga-lembaga. Kita ada namanya 7 lembaga otonom di BKPRMI. Kemudian ini mendorong organisasi masyarakat pemuda masjid agar masyarakat atau pemuda masjid kokoh dalam komunikasi. Tadi disampaikan agar dakwah kita lebih masif, lebih terorganisir dan sasarannya lebih keren, sehingga teman-teman kita di luar sana yang mungkin saat ini sedang main gadget, main game segala macam bisa ikut memakmurkan di seperti kita semua. Ya. Yang ketiga ini kualitas masyarakat berprestasi, pendidikan. Ya. Juga BKPRMI berusaha berpartisipasi dalam pembangunan SDM Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dipercepat. Ini yang berikutnya memantapkan wawasan keislaman yang utuh dan keindonesiaan. Ya. Jadi Islam yang utuh dan keindonesiaan, sehingga BKPRMI membantu pemerintah dalam menangkal radikalisme dan apalagi terorisme. Ya, mudah-mudahan dengan pemahaman yang Islam yang kafah, yang utuh, yang luas, kemudian pemahaman keindonesiaan yang mantap, sehingga generasi Islam tertangkal atau bersih dari paham-paham radikalisme. Kemudian berikutnya kemampuan bagaimana BKPRMI juga membina para pemuda, para remaja menjadi pemimpin masa depan. Ada nanti tahapannya, kita akan sampaikan nanti. Kemudian ada kesejahteraan, berikan kesejahteraan kemampuan perusahaan. Karena di BKPRMI juga ada namanya lembaga ekonomi, ya, LPPKOM, lembaga ekonomi dan koperasi. Nanti kita akan jelaskan satu persatu. Ini hubungan kerjasama, usaha. Nah, berikutnya. Ini tujuan BKPRMI, kita ngebut saja. Yang terpenting teman-teman sedikit memahami terkait BKPRMI. Nanti untuk lebih jelasnya kita bisa bertemu dengan lebih masuk lagi, karena di BKPRMI banyak sekali kegiatan-kegiatan terkait kepemudaan. Insya Allah. Tujuan BKPRMI pertama memberdayakan dan mengembangkan potensi. Nah ini potensi para remaja, para pemuda remaja masjid, bagaimana ya agar para pemuda bertakwa kepada Allah SWT, bagi wawasan keislaman dan keindonesiaan yang utuh dan kokoh. Yang kedua, bagaimana BKPRMI bisa membangun masjid, bukan hanya masjid sebagai tempat ibadah atau tempat seremonial HBI Hari Besar Islam saat ini, tapi bagaimana BKPRMI nanti bisa mengembalikan fungsi masjid seperti zaman Rasulullah, ya. Mau banget, mau banget. Nanti nikahin di masjid, mau nikahin di masjid, maunya ragu-ragu, ya baik ya. Nah ini tertuang di ada ngerasain BKPRMI. Jadi tujuannya BKPRMI ada dua, memberdayakan pengembangan potensi pemuda remaja masjid dan memakmurkan masjid sebagai pusat ibadah, perjuangan, sosial, budaya, bergantung pada akidah, kuat dan dakwah Islamiyah. Nah ini statusnya BKPRMI adalah
organisasi kader dakwah dan pendidikan bagi pemuda remaja masjid di seluruh Indonesia. Ya, BKPRMI merupakan lumbung ya atau kader dakwah, organisasi kader dakwah. Makanya di BKPRMI ada pembinaan, kemudian ada nanti pelatihan bagaimana para pemuda remaja masjid bisa diarahkan menjadi lebih baik lagi untuk membantu atau memperjuangkan umat Islam. Ya. Kalau saat ini kenapa para pemuda ini banyak yang tergerus ya, narkoba, kemudian apalagi miras, apalagi hal-hal negatif lainnya, karena memang ini ya, tidak adanya pengkaderan ya, tidak adanya pembinaan. Mudahan nanti di BKPRMI kita sama-sama berjuang untuk menegakkan kalimat Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini organisasi keislaman kita lewatkan saja. Nah, ini ada 5 citra diri BKPRMI. Nih, pemuda remaja masjid yang pertama wahid menyatukan. BKPRMI menyatukan, makanya di BKPRMI ini ada berbagai latar belakang, berbagai background, multi partai, multi ormas, multi latar belakang, karena BKPRMI wahid menyatukan. Siapa saja ada di BKPRMI, mau dari NU kah, Muhammadiyah kah, Persis kah. Kalau dari partai sudah nyoblos belum tahun 2024, dan nanti ada partainya P3, Golkar segala macam ya, ada di BKPRMI, muwahid menyatukan, kemudian mujahid menjadi para pejuang kebenaran ya, kemudian musadid menjadi penerus bagaimana kita mengingatkan teman-teman kita kembali ke jalan yang benar. Nanti kita akan bahas ya. Kemudian muadib sebagai yang memiliki akhlak yang baik, adab yang baik, yang saat ini juga kita sangat prihatin terkait adab-adab generasi muda saat ini. Makanya banyak orang pintar tapi tidak berkah, tidak benar, betul ya. Karena tidak ada keberkahan ilmu, keberkahan dari para ustadznya, para gurunya, karena adabnya atau akhlaknya kurang baik. Dan yang terakhir ada mujadid. Apa mujadid ini? Pembaharu. Pemuda remaja harus menjadi kreator unggul, harus memiliki ide-ide yang luar biasa. Jadi tidak stagnan. Bisa jadi nanti rohis, ini tentang rohis ya, kegiatannya tidak hanya umpamanya maulid takbir akbar, tidak. Bagaimana nanti bisa lomba melalui konten TikTok, IG gitu kan, kreativitas ya. Kenapa ini saya sampaikan? Jangan sampai ya media sosial kita diisi oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, sementara kita diam saja. Yang memiliki kapasitas itu ya, mulai hari ini silakan mau ber-Facebook ria, ber-IG ria, ber-TikTok ria, tapi kontennya konten yang positif ya, agar kita juga bisa mengimbangi konten-konten negatif yang ada di media sosial kita ya. Ini kebetulan di BKPRMI baru dilantik di Februari lalu oleh Bapak Gubernur DKI Jakarta di Balai Kota. Ini kepengurusan periode ke-9 salah ya, di DKI Jakarta. Baik, ini tadi sampaikan lembaga BKPRMI ini adalah lembaga yang menaungi, mewadahi terkait minat dan bakat para pemuda remaja masjid. Seperti contoh, siapa yang suka di kesakinahan atau yang cinta tentang parenting, suka dengan parenting ya, ada wadahnya, ada. Kita namanya ada lembaga pembinaan pengembangan keluarga sakinah ini ya, tentang kesakinahan. Apa programnya? Ada pendidikan ketahanan keluarga. Kemudian kita memiliki lembaga pendidikan namanya TAAM. Apa TAAM? Taman Asuh Anak Muslim sejenis PAUD ya. Jadi teman-teman yang suka di parenting bisa ke sini. Yang suka
jalur psikologis bisa ke sini ya. Kemudian juga ada acara per 3 tahun akbar yaitu gemas, waktu mesin gitu. Tapi Gema Sakinah ya, di sana ada lomba-lomba terkait keluarga dan anak-anak ya. Ini lembaga apa namanya tadi? LPPKS BKPRMI, Lembaga Pembinaan Pengembangan Keluarga Sakinah. Kemudian yang berikutnya, yang suka ngajar Al-Quran ada. Yang suka ngajar Al-Quran, yang suka anak-anak, kita wadahi namanya LPPTKA, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan TK Al-Quran. Di DKI Jakarta BKPRI memiliki 368 unit, kurang lebih 2.215 guru satu saja, dan memiliki 24.600 sekian santri di DKI Jakarta. Nanti adik-adik bisa berkontribusi di sini untuk ngajar para santrinya. Ya, ini ada di bawah naungan BKPRI. Apa kegiatannya reguler? Ada taman kanak-kanak ya, TKA, kemudian TPA, ada TKA, juga ada per 3 tahun kegiatannya Festival Anak Indonesia. Kemarin kita baru Festival Anak Indonesia di Palembang. Alhamdulillah juara satunya diumrohkan. Baru kemarin kita umroh. Jadi yang juara satu di Indonesia per mata lomba diberikan hadiah umroh. Baru kemarin kita pulang. Ini saya masih botak, baru dijemur, baru selesai umroh, mendampingi anak-anak para juara Festival Anak Soleh se-Indonesia. DKI Jakarta alhamdulillah dapat 2 yang diumrohkan dari 10 trofi yang dibawa pulang ketika pasi di Palembang kemarin ya. Berikutnya ini ada yang suka jadi motivator, yang suka cuap-cuap seperti saya. Ini mau diingatkan ini ya. Saya harus kasih kesempatan kepada Ayah Anda untuk memberikan materi. Ada wadahnya, namanya LPPDSDM ya. Ini lembaga pembinaan atau pengkaderan ya. Pembinaannya ada di internal, ada halaqah tadbiyah hatta, kemudian ada latihan manajemen dakwah. Insya Allah nanti di bulan Desember kita akan mengadakan LMD di kapal perang KRI. Ada mau ikut angkat tangan? Di kapal perang TNI selama 3 hari, ada mau ikut angkat tangan? Cuman akhwatin aja, putrinya yang putrinya nggak mau ikut. Di kapal perang TNI AL ada mau ikut? Nanti didaftar Bang Rahmati ya. Insya Allah kita bulan Desember kita akan mengadakan latihan manajemen dakwah level 1 ya di kapal perang TNI AL. Mau apa enggak? Mau? Kalau mau nanti daftar ya. Insya Allah nanti ini dibuatkan grupnya biar tidak terlepas, sehingga Desember nanti kita bisa sama-sama ya. Kemudian ada SGQ, Sentra Generasi Qurani. Ada BKPRI Goes to School. Mudah-mudahan nanti sekolah-sekolah kalian bisa kerjasama dengan BKPRI untuk dalam kegiatan-kegiatan kerohanian atau apa bahasa kerohisan, keagamaan lah bahasanya insya Allah ya. Dalam pembinaan kita ada namanya BKPRI Goes to School. Di DKI sudah ada 2 sekolah yang sudah berjalan secara masif. Kemudian ada Kampung Quran Juara. Nah kemudian syiar dan dakwah ini ada MyPes ya, Kaum Hijriah. Jadi teman-teman yang memiliki bakat nanti talent umpamanya ceramah agama, kemudian nasyid Islami, ini kita punya di sini. Ada di MyPes ya, di Festival Pemuda Masjid. Insya Allah. Jadi ada grup-grup band yang band religi di sekolah, mungkin nanti bisa ada nawanya di sini. Yang berikutnya, yang suka usaha, ada punya usaha sekarang? Ada nggak yang punya usaha? Apa usahanya deh? Buat apa? Taichan. Subhanallah, ada lagi? Ada lagi? Luar biasa ya. Teman-teman yang suka wirausaha, entrepreneur, ada namanya LPPKOP, Lembaga Pembinaan dan Pengembangan Ekonomi Koperasi. Kita ada wadahnya. Alhamdulillah kemarin kita sudah melaksanakan pelatihan entrepreneurship di 5 kota. Ini dikasih pelatihannya gratis, kemudian ada pendampingannya dan dikasih
modal usaha juga. Nih Taichan cocok nih ya untuk kuliner ya. Nanti bisa gabung kita ada namanya Pak Subagio di Kul Indonesia. Nanti searching di Google. Sudah masuk? Belum? Ya. Ini pelaku usaha, komisi bisnis, dan pendataan modal. Ini salah satu wadah pembinaan minat dan bakat untuk teman-teman semua dalam bidang ekonomi. Ya. Kemudian siapa yang suka kesehatan atau yang kita jadi dokter ada? Oke, kamu mulu yang jadi dokter. Mau dokter apa deh? Jadi dokter apa? Mana lo dokter saraf? Anaknya jadi dokter? Yang suka kesehatan ada, kita wadahnya juga LPPKM, Lembaga Pemberdayaan dan Penguatan Kesehatan Masyarakat. Ini, alhamdulillah kemarin kita juga membantu pemerintah di Istiqlal mengadakan kegiatan sentra vaksin booster yang kemarin dilakukan di Istiqlal oleh BKPRM ini. Kegiatannya usaha sehat, donor darah, bakti sosial, kampanye sadar, dan kemarin kita membuat juga Satgas COVID-19. Insya Allah ya. Yang berikutnya ada yang cita-citanya jadi advokat, ada LBHA, bantu hukum, ada yang suka ya di ranah hukum, kita ada tempatnya namanya LBHA, Lembaga Bantu Hukum dan Advokasi BKPRMI. Apa lagi katanya di sosial produk hukum, program bantuan hukum. Jadi teman-teman yang nauzubillah kalau terkena sabot hukum datang ke BKPRMI, free advokasinya. Ya, catat nomornya di bawah ini. Ya, nanti kita berikan nomornya. Ya, advokasi bantuan buat guru ngaji dan sebagainya. Ya, jadi kita ada LBH juga. Dan terakhir, ini. Siapa yang suka naik gunung? Oh, siapa yang suka bantu masyarakat kalau ada korban bencana? Siapa yang suka camping? Oh, banyak ya. Yang suka camping, yang suka naik gunung, yang suka olahraga, ada wadahnya namanya Brigade Masjid. Ini salah satu nih. Seperti angkatan apa nih seragamnya? Angkatan Udara. Ini kalau saya pernah ke Jeneponto, yang awal Brigade Masjid, minggir semua orang, disangkanya Angkatan Laut, padahal mah Brigade Masjid. Ya, ini salah satu kegiatannya pemuda remaja masjid kita alam. Kita akan buat di DKI. Ya, ini sudah ada di Indonesia, tapi di DKI, insya Allah kita akan buat strukturnya atau kepengurusannya. Kemudian ada pemelihara masjid. Kita di DKI setiap hari keliling, paling tidak 5 sampai 10 masjid kita bersihkan. Ada mobil operasionalnya, nanti bisa gabung di sana untuk bersih-bersih masjid. Ya. Kemudian ada ini pelatihan mitigasi bencana, ikut SAR juga, dan BKPRMI peduli. Insya Allah teman-teman yang suka di kebrigadian, yang suka kalau di sekolah ada pramuka, ya, ini bisa masuk Brigade Masjid. Baik, ini mungkin ya terkait BKPRMI dan banyak kegiatan-kegiatan yang sekarang saat ini dilaksanakan. Belum lama kita di sini juga bersama dengan Mas Alinsan mengadakan pelatihan desain grafis Canva. Jadi teman-teman yang suka desain ya, desain grafis bisa juga kita wadahi. Kemudian juga banyak lagi kegiatan yang saat ini juga berlangsung di Jakarta Selatan, pembinaan guru-guru ngaji TPA. Jadi guru-guru ngaji itu kita bina, kita upgrade bahasanya, ya, kita upgrade dan juga kita maksimalkan kalau kita dari LBH, kita advokasi juga dana hibahnya. Kita berikan dana hibahnya untuk guru-guru ngaji tersebut. Insya Allah. Karena kita tadi memiliki 368 unit TKA, TPA, TKA, kemudian 2000 lebih gurunya dan hampir 25.000 santrinya. Ya, insya Allah nanti banyak kegiatan buat teman-teman semuanya di BKPRMI, dan kegiatan terdekat adalah nanti tanggal 29 milad BKPRMI. Dan kalau jadi malamnya ya Bang Topik ya,
ada pemuda bersolawat di Kota Tua. Nanti pada Isya tanggal 29 malam Ahad ya, ada kegiatan pemuda bersolawat di Kota Tua, menghadirkan kemudian Aik ya yang bersolawat, Sokir Daulah ya, dan lain sebagainya. Ya, ini ya mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Berharap nanti ke depan teman-teman semua bisa gabung ikut mewarnai BKPRMI, baik di kepengurusan. Nanti kita sedang rekrutmen pengurus baik di tingkat kecamatan, kota ataupun di wilayah. Insya Allah. Ada yang mau gabung, angkat tangan BKPRMI. Ada yang mau gabung? Ada yang mau gabung? Angkat tangan saya. Bikin dulu. Ya. Ya insya Allah. Karena insya Allah banyak kegiatan ke depan. Dan ini juga salah satu kegiatan kita pada hari ini, bersama dengan pemuda masyarakat insan. Harapannya ke depan yang tadi disampaikan oleh MC, antumlah atau adadilah yang menjadi garda terdepan untuk merubah masyarakat, merubah bangsa ini, merubah negara ini menjadi lebih baik lagi. Sepakat? Sepaket? Oke, terima kasih. Mohon batin, billahi fi sabil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu lagi di kegiatan yang akan datang. Terima kasih.